Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alversi Jaitan Riawan Putra dengan NIM 25050974008 dan saya berasal dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint yang merupakan hasil resum dari artikel penelitian pertama yang telah saya pelajari. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari pembelajaran sistem operasi yang diampu oleh Bapak dosen Riza Aksani Setoprayoga, Eskom MMT. Artikel yang saya resum ini membahas mengenai optimasi penjadwalan maintenance mesin ATM dengan menggunakan dua algoritma penjadwalan, yakni Shortest Job First atau SJF dan Priority Scheduling. Nah, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang penelitian, metode yang digunakan, hasil pembahasan, serta kesimpulan dari penelitian ini. Baik, lanjut ke apa yang melatar belakangi sebenarnya dari penelitian ini. Baik, menurut pemahaman saya dari yang saya baca setelah membaca artikel, itu latar belakangnya tuh diawali dari menurut peneliti itu ada satu masalah dalam maintenance ATM, dalam sebuah maintenance ATM ya. Maintenance itu apa sih? Maintenance itu seperti pemeliharaan ya, pemeliharaan mesin lah, mungkin seperti itu. Yang dimana pada maintenance ini tuh terdapat masalah dimana tidak adanya penjadwalan yang terstruktur dan terjadwal, nah, mungkin seperti itu. Jadi itu acak-acakan lah, sehingga penanganan jika ada suatu kerusakan pada ATM itu penanganannya itu menjadi terlambat ya. Bahkan meskipun tidak rusak pun bisa terlambat ya pemeliharaannya, mungkin seperti itu. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri itu ada gambar ATM yang membutuhkan suatu servis ya atau perbaikan. Kemudian ke gambar yang ke tengah yaitu proses perbaikannya, yang dimana itu menumpuk ya pekerjaannya sehingga membutuhkan waktu yang lama. Nah, karena waktu yang lama ini itu membuat nasabah atau pemakai mesin ATM tersebut itu tidak dapat bertransaksi, sehingga menurunkan minat ya atau tingkat kepercayaan terhadap mesin ATM tersebut ya, ataupun kepada merek ATM tersebut lah ya, mungkin seperti itu. Nah, itu adalah yang melatar belakangi penelitian ini. Kemudian kita masuk ke permasalahannya juga. Di sini dijelaskan juga, kita bisa lihat pada gambar yang kiri before, di mana ada kotak-kotak banyak itu mewakili proses atau pekerjaan dalam maintenance-nya. Nah, jadi itu sebelum ada yang namanya penjadwalan ya, itu prosesnya tuh amburadul atau acak. Nah, bisa kita lihat itu banyak banget. Nah, setelah mengenal yang namanya algoritma ya, pada gambar di tengah itu ada algoritma sistem operasi. Itu pekerjaannya tuh bisa seperti gambar di kanan itu ATM ya, atau enggak pada prosesnya lah, kotak-kotak yang warna hijau itu mewakili proses tiap maintenance-nya ya. Itu lebih urut dan lebih rapi ya, mungkin seperti itu ya. Dan ini juga yang melatar belakangi lah penjelasan dari penelitian ini. Jadi sebenarnya algoritma ini tuh membantu lah ya, sangat amat membantu kepada maintenance ATM ini, yang dimana sebelumnya tidak ada penjadwalan, terus ditambahkan penjadwalan algoritma ya, menjadi seperti itu hasilnya. Gambarannya mungkin seperti itulah ya untuk hasilnya. Kemudian metode apa sih yang dipakai pada penelitian ini? Nah, di sini tuh terbagi menjadi 4 ya. Dari yang saya simpulkan, yang pertama adalah pengumpulan data, di mana di sini tuh memetakan keseluruhan, mulai dari daftar tugasnya, estimasi durasinya, tingkat prioritasnya, hingga history maintenance-nya itu seperti apa ya. Oke, seperti itu. Kemudian setelah pengumpulan data, lanjut ke perancangannya, perancangan logikanya ya. Dimana di sini tuh menerapkan dua algoritma. Yang pertama adalah short job first seperti yang saya sebutkan, dan priority scheduling. Nah,
seperti itu. Setelah merancang, lanjut ke implementasiannya. Yang dimana di sini pada penelitian ini itu mengembangkan sebuah sistem penjadwalan interaktif ya, agar input pekerjaan itu lebih terjadwal dan lebih terstruktur. Ya. Sebenarnya bukan aplikasi ya di sini, saya untuk dilihat dari artikelnya itu lebih ke web ya, dan seperti itu. Tapi ya sama saja, ke aplikasi juga tidak sama saja. Kemudian setelah implementasiannya lanjut ke proses analisis ya, analisis mengevaluasi keseluruhan, membandingkan apakah efisien penjadwalannya itu tercapai gitu, melewati antar algoritma yang dipakai. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini lanjut ke pembahasan tentang algoritma apa sih yang dipakai. Jadi di sini yang dipakai itu ada dua ya. Saya sebutkan lagi, yaitu Shorted Job First atau SJF, dan yang kedua yaitu Priority Scheduling ya, atau PST singkatnya. Di sini kita lihat bahwa peneliti itu menguji dua filosofi algoritma penjadwalannya dengan fokus objektif yang saling bertolak belakang. Nah, jadi meskipun mereka bertolak belakang fokus objektifnya, tapi itu saling melengkapi sebenarnya. Ya, bisa kita lihat di Shortest Job First itu lebih ke fokusnya lebih ke kecepatan penyelesaiannya, sedangkan Priority Scheduling lebih ke tingkat kepentingan atau urgensinya ya. Dan seperti itu. Nah, setelah saya sebutkan tadi bahwa ada dua algoritma, kita lanjut ke penjabaran materinya, atau mengenai apa sih algoritmanya SJF itu apa, Priority Scheduling itu apa. Nah, mungkin seperti itu. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme Shortest Job First ya, atau SJF. Bisa kita lihat pada teksnya yang kiri, logika eksekusi yang dimana pekerjaan sederhana diselesaikan seketika, menyingkirkan hambatan di depan tugas-tugas yang lebih berat. Nah, itu artinya apa? Artinya di sini ya seperti kita lihat pada gambarnya, ada gambar box warna hijau yang dimana ada keterangan short task atau tugas pendek, itu ada tanda panah melompati ya, melompati box warna abu-abu atau ya abu-abu yang gelap itulah. Abu-abu yang gelap itu ada keterangannya, yaitu long task long task atau tugas panjang. Nah, pada mekanisme SJF ini itu artinya jika ada sebuah short task atau tugas pendek itu lebih diprioritaskan ya. Jadi bisa melompati dari long task-nya itu. Jadi pekerjaan yang panjang itu disingkirkan terlebih dahulu dan lebih mempercepat yang cepat selesai terlebih dahulu ya, atau short task-nya itu. Nah, kenapa sih seperti itu? Jadi itu lebih ini ya, nggak numpuk sebenarnya kalau misal disimpulkan. Jadi itu tuh siap tugas itu nggak numpuk karena waktunya itu lebih cepat ya, sebenarnya seperti itu ya. Kita bisa lihat dari objektif utamanya juga, yakni mengurangi rata-rata waktu tunggu secara keseluruhan di seluruh antrean. Jadi antreannya itu tidak panjang dan lebih cepat ya sebenarnya ya. Bisa kita lihat juga prinsipnya secara otomatis mendeteksi dan memprioritaskan kesempatan pekerjaan dengan estimasi waktu yang paling singkat ya, atau yang paling pendek. Mungkin seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini dari penjelasan mekanisme tadi kita lanjut ke kelemahan dari SJF-nya sendiri. Ya, bisa kita lihat pada grafik ya, pada grafik yang di sebelah kiri, yang dimana beberapa pekerjaan dengan durasi panjang terlihat harus menunggu lebih lama dibandingkan pekerjaan yang lebih singkat. Ya, jadi meskipun kelihatannya itu lebih cepat, namun itu ada kelemahannya ya. Antrean yang durasinya panjang itu lebih lama dikerjakan ya daripada yang singkat, karena lebih prioritas yang singkat. Nah, karena hal itu pula itu menyebabkan yang namanya starvation ya. Starvation itu apa?
Starvation sendiri itu kondisi di mana pekerjaan yang membutuhkan waktu lama itu terus tertunda karena selalu didahului oleh pekerjaan yang cepat. Nah, starvation ini itu bisa beresiko ya, karena ya kalau misalnya kita kaitkan dengan perbaikan mesin ATM, itu misal ada kerusakan yang berat atau kritis itu terus tertunda tanpa batas waktu. Ya mungkin seperti itu gampangannya. Jika ada permasalahan yang singkat dan yang urgent atau berat, itu lebih mengutamakan yang berat daripada yang urgent. Padahal urgent ini benar-benar urgent, karena kalau misalnya nggak dikerjakan itu bakalan lebih parah gitu ya kerusakannya, mungkin seperti itu. Namun ya karena dengan prinsipnya bahwa SCF itu lebih ke yang lebih pendek ya atau lebih cepat, maka ya yang lebih cepat itu diutamakan daripada yang waktunya lama. Mungkin seperti itu. Kita lanjut ke mekanisme priority scheduling. Berbeda dengan SCF tadi, di priority scheduling ini itu intinya lebih mengutamakan antrean yang berdasarkan tingkat prioritas atau urgent dan mengabaikan durasi pengerjaan. Nah, ini berbeda banget lah ya dengan SCF tadi, yang dimana SCF itu lebih mengutamakan durasi yang lebih cepat, sedangkan priority scheduling itu tidak acuh lah terhadap durasi dan lebih memperhatikan tingkat prioritas atau urgentnya. Ya, mungkin seperti itu. Jadi jika ada tingkat kerusakan mesin yang parah atau urgent, itu lebih diutamakan karena ya takutnya dampaknya itu lebih parah gitu. Nah, mungkin seperti itu. Bisa kita lihat juga jika ada mesin ATM mati total, itu akan langsung dikerjakan. Nah, mungkin seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Lanjut dari mekanisme priority scheduling tadi, kita lanjut ke kelemahannya. Kelemahannya di sini itu apa? Jika kita perhatikan pada bagian pekerjaan dengan prioritas rendah pada gambar kiri ya, pekerjaan tersebut itu berada di bagian belakang antrian dan harus menunggu lebih lama. Hal ini menunjukkan kelemahan dari priority scheduling, yaitu pekerjaan dengan prioritas rendah berpotensi mengalami penundaan jika banyak pekerjaan dengan prioritas tinggi. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya itu pekerjaan yang urgent tadi itu gini, terkadang kan sesuai dengan prinsipnya tadi dari priority scheduling tersendiri itu acuh terhadap waktu pekerjaannya. Jadi mereka tuh tidak memperdulikan waktu pengerjaannya itu seperti apa, yang lebih mengutamakan urgent. Jadinya waktu yang sebenarnya itu bisa dikerjakan cepat ya, membutuhkan waktu pendek, itu jadi tertunda terus. Namun ya kelebihannya itu yang urgent tadi itu cepat terselesaikan ya, sehingga tidak berdampak lebih parah gitu. Mungkin ya seperti itu. Tapi ada minusnya juga, yang gimana tuh pekerjaan lebih menumpuk ya, karena ya sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir, pekerjaan yang urgent itu terkadang membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Misal tadi ada mesin ATM yang mati total, lah itu pasti kan membutuhkan waktu yang lama ya. Jadinya ya tertunda pekerjaan yang sebenarnya itu cepat terselesaikan, namun tertunda dari pekerjaan yang urgent yang membutuhkan waktu lama. Mungkin seperti itu. Nah, setelah kita memahami dari kedua algoritma tadi, kita lanjut ke perbandingannya dari 4 aspek di sini. Dari aspek pendekatan utama ya, SCF itu lebih ke durasi pekerjaan atau yang tercepat, sedangkan priority scheduling itu lebih ke tingkat urgensi yang terpenting. Kemudian dalam aspek objective system, SCF itu lebih ke waktu tunggu rata-rata minimal, sedangkan priority scheduling lebih ke mengatasi krisis atau yang urgent secepatnya. Kemudian dalam aspek keunggulan operasional, SCF itu mengurai antrean bervolume tinggi dengan cepat ya. Jadi ya seperti prinsipnya tadi,
mengutamakan antrian yang volumenya cepat diselesaikan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk priority scheduling itu melindungi layanan yang lebih krusial. Nah, keunggulan seperti itu, jadi tidak lebih parah kerusakannya. Kemudian adapun dari aspek risikonya, ya dari SCF tadi itu ada yang namanya starvation, yang dimana perbaikan mesin rusak berat itu jadi terbengkalai ya, karena tertunda oleh antrian yang lebih cepat terselesaikan. Kemudian yang sedangkan priority scheduling itu terjadi penundaan masif pada pekerjaan maintenance karena waktunya itu tidak diperhatikan, lebih ke urgentnya saja. Baik, kita lanjut ke implementasi sistemnya ya. Jadi dari penelitian tadi diterapkan algoritmanya itu seperti ini, mungkin bisa seperti ini gambarannya ya, yang dimana ada 3 hal positif, yang dimana transparansi jadwal, kemudian datanya itu lebih urut, kemudian yang ketiga optimalisasi sumber dayanya itu lebih tepat. Nah, bisa kita lihat dalam gambarnya ya, yang atas terlebih dahulu ada gambar tanggal, itu jadinya ada jadwalnya tuh urut gitu. Seperti yang hijau itu sebagai apa yang harus diselesaikannya cepat ya. Misal yang hijau tuh saya pakai sebagai yang cepat ya, yang cepat harus diselesaikan. Kemudian yang kuning itu yang urgent, yang benar-benar harus diselesaikan terlebih dahulu meskipun lambat ya. Jadi bisa dibagi ya, jadi kedua algoritma tadi itu sebenarnya saling melengkapi ya, mungkin seperti itu. Kemudian juga ada live technical dispatch, di sini bisa ada alurnya, ada garis alurnya untuk lebih gampang dimengerti ya, mungkin seperti itu. Nah, kita masuk ke kesimpulan dari penelitian ini sendiri. Pada bagian terakhir ini bisa disimpulkan bahwa kedua algoritma itu saling melengkapi dan dapat digunakan untuk membantu proses penjadwalan maintenance ATM ya, lebih membantu ya pokoknya, yang dimana SCF itu mengurangi waktu tunggu pekerjaan, sedangkan priority scheduling itu digunakan untuk menangani pekerjaan yang bersifat mendesak. Nah, pada akhirnya mereka tuh saling saling satu kesatuan gitu, yang dimana untuk menuju ya, yang dimana memiliki satu tujuan mutlak, yakni kendala pada mesin ATM-nya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ya intinya penjadwalan itu jadi lebih terstruktur, kemudian penurunan waktu pekerjaannya lebih cepat, serta kepercayaan nasabah kembali. Nah, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan juga algoritma penjadwalan itu bukan hanya sekedar infrastruktur IT, namun bisa diimplementasikan kepada hal-hal di kehidupan nyata ya, seperti di layanan nasabah ini atau layanan ATM ini. Dengan meminimalkan gangguan operasional, secara langsung itu menjaga dan meningkatkan kualitas layanan perbankan di mata nasabah. Mungkin seperti itu. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk artikel yang pertama. Kita bakalan lanjut ke artikel yang kedua. Baik, kita lanjut ke pembahasan presentasi kedua, yakni mengenai artikel kedua yang membahas mengenai kernel ya, yang merupakan benteng dalam sistem operasi modern pada saat ini. Bisa kita lihat pada gambar ilustrasi di sebelah kanan itu terlihat ada struktur bangunan yang itu mempunyai tembok yang berlapis-lapis atau pertahanan. Nah, di sini tuh melambangkan bagaimana kernel itu berada di pusat sistem dan dilindungi oleh berbagai lapisan keamanan. Nah, secara konsep juga kernel merupakan komponen inti yang mengatur seluruh interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Oleh karena itu, jika kernel berhasil ditembus oleh penyerang, maka seluruh sistem dapat dikendalikan.
Nah, melalui analogi atau cocok logi inilah saya ingin menunjukkan bahwa keamanan kernel itu menjadi garis pertahanan terakhir dalam sistem komputasi modern saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin lewat penelitian ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme keamanan kernelnya, kemudian efektivitasnya, serta tantangan yang masih dihadapi dalam melindungi sistem operasi. Nah, slide selanjutnya kita bisa lihat ada gambar ilustrasi juga ya. Bisa ditampilkan ada 3 lapisan utama, yakni lapisan aplikasi, lapisan kernel, kemudian lapisan perangkat keras yang di bagian bawah sendiri. Nah, kita bisa lihat pada bagian panah-panahnya itu menunjukkan bagaimana semua komunikasi antara aplikasi dan hardware itu pastinya melalui sebuah kernel. Jadi kernel itu inti dan senantiasa tuh harus melalui kernel ya, melewati kernel. Karena ya kernel itu ada tanggung jawabnya, ada fungsi atau tanggung jawabnya itu seperti manajemen proses, memori, kemudian perangkat keras, sampai penjadwalan CPU-nya. Jadi karena semua itu diakses oleh kernel, maka kernel itu menjadi titik kritis keamanan sistem ya. Kemudian kita lanjut ke slide yang ketiga. Bisa kita lihat di sini saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi jika kernel itu dikuasai ya, karena kita akan membahas tentang keamanan dari kernel ya. Kita bisa lihat ada gambar skenario bila ada serangan terhadap kernel, itu bisa seperti ini visualisasinya ya, dengan simbol petir yang melambangkan bahwa ada serangan ke pusat sistemnya itu seperti apa. Nah, dan ada penjelasan pula jika kernel itu berhasil dieksploitasi itu tampaknya seperti apa. Nah, di sini ada 3 yang saya simpulkan. Yang pertama itu pencurian data secara masif, kemudian yang kedua kerusakan integritas sistem, yang ketiga kelumpuhan total sistem. Nah, ya intinya bahwa pada ilustrasi atau visualisasi ini ditegaskan bahwa serangan terhadap kernel itu memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya dibanding serangan pada level aplikasi. Lanjut, setelah kita melihat dampak atau konsekuensi jika kernel dikuasai, kita lanjut ke metode penelitian yang diambil pada artikel ini. Pada gambar ini bisa kita lihat ada 3 roda gigi yang saling terhubung. Nah, di sini tuh melambangkan 3 pendekatan penelitian ya, yang dipakai dan saling melengkapi. Yang pertama tuh eksperimen virtual yang dilakukan dengan simulasi seperti serangan buffer overflow dan privilege escalation menggunakan lingkungan virtual seperti mesin virtual. Dan yang kedua ada studi literatur, di mana ada analisis berbagai jurnal, white paper keamanan, dan dokumentasi teknis terkait keamanan kernel. Dan yang ketiga ada wawancara pakar, di mana mengumpulkan wawasan dari praktisi sistem operasi dan keamanan cyber. Nah, dengan ketiga metode inilah peneliti itu bisa menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif lah dan valid mengenai ancaman yang didapat oleh kernel jika ada ancaman lah. Lanjut ke evolusi mekanisme keamanan kernel ya. Di sini saya menunjukkan ada 3 mekanisme utama dalam pertahanan kernel modern. Untuk yang pertama ada ASLR. ASLR itu adalah Address Space Layout Randomization ya. Yang dimana ASLR ini tuh bekerja dengan mengacak lokasi memori program setiap kali dijalankan. Nah, hal ini tuh bisa menyulitkan penyerang untuk memprediksi alamat memori mana sih yang bakal ditargetin gitu. Nah, seperti itu. Dan yang kedua ada yang namanya kernel hardening, yang dimana ini itu sebuah kumpulan teknik yang bertujuan memperkuat struktur internal kernel lah. Contohnya seperti validasi memori, proteksi stack, kemudian pembatasan akses. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga ada mandatory access control atau MAC ya. Di sini tuh MAC sendiri itu menjadi mekanisme kontrol akses ya, yang ketat lah. Contohnya tuh seperti implementasinya seperti SE Linux yang menerapkan kebijakan keamanan berbasis aturan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi dengan Mac itu proses yang memiliki akses tinggi itu tetap dibatasi oleh kebijakan keamanan sistem. Oke, mungkin seperti itu. Dan kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi setelah disebutkan 3
tiga kontrol keamanan tadi ya. Pertama ada tiga mekanisme keamanan itu seperti apa di kernel. Kita lanjut ke penjabarannya ya. Yang pertama tuh ASLR itu apa sih? Ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya ASLR ini tuh ya mengacak lokasi memori sehingga penyerang sulit memprediksi, seperti itu. Jadi di sini tuh ASLR menurut peneliti itu cukup efektif dalam mengurangi keberhasilan serangan berbasis memori. Jadi ya berhasil lah penjelasannya. Bisa kita lihat di sini tampaknya cukup ya signifikan. Kemudian kita lanjut ke kernel hardening. Ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di kernel hardening ini itu memperkuat struktur kernel ya melalui beberapa pembatasan. Tujuannya mengurangi celah keamanan sejak tahap desain sistem, sejak rancangan sistemnya dibuat, seperti itu. Dan kita lanjut ke yang namanya mandatory access control atau MAC ya, yang dimana sebagai kontrol penuh atau otoritas tertinggi dalam mengatur hak akses pengguna dan proses secara ketat berdasarkan kebijakan keamanan. Dengan kontrol yang kuat ini, risiko penyalahgunaan hak sistem itu dapat diminimalkan. Oke, setelah kita memahami tiga mekanisme pertahanan dari kernelnya, kita lanjut ke ini ya, matriks atau penjabaran aspeknya. Bisa kita lihat ASLR itu berdasarkan aspek fungsi inti itu mengacak lokasi dan alamat memori program. Kemudian nilainya itu menetralkan kemampuan prediksi lokasi serangan. Kemudian yang kedua ada kernel hardening. Fungsinya mencegah modifikasi struktur kode tidak sah. Nilainya deteksi anomali perlindungan struktur. Kemudian ada namanya mandatory access control. Fungsi intinya regulasi akses berbasis aturan ketat seperti SE Linux. Nilainya mencegah serangan privilege escalation. Ya, ketika mekanisme ini tuh tidak saling tumpang tinggi, melainkan membentuk arsitektur yang berlapis dan saling saling jadi satu lah, saling butuh. Jadinya tuh lebih kuat perlindungannya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke kita bisa melihat ilustrasi di sini itu sebagai contoh keseimbangan antara keamanan dan performa sistem. Jadi jika semakin tinggi tingkat keamanannya, itu biasanya semakin besar pula overhead, kinerja, dan kompleksitas konfigurasinya. Nah, pada ini tuh peneliti itu menegaskan bahwa organisasi harus menentukan titik keseimbangan optimal agar sistem tetap aman namun efisien. Nah, bisa kita lihat di sini arah perkembangannya kernel itu seperti apa sih nanti. Bisa kita lihat di sini ilustrasi ini mewakili bahwa fokus peneliti saat ini di artikel ini itu mengurangi kompleksitas implementasi serta menciptakan perlindungan yang real time dengan overhead yang minimal. Tujuannya itu menghadirkan sistem yang aman tanpa mengorbankan performa. Seperti itu. Nah, setelah penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini keamanan kernel modern merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan sistem komputernya, yang dimana implementasi mekanismenya itu seperti ASLR, hardening, dan kontrol atau MAC tadi itu menjadi langkah penting dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Dengan demikian, perlindungan kernel itu harus menjadi prioritas dalam pengembangan sistem operasi masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk artikel kedua ini.